Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya mau bikin urap kesukaan ibu mertua suami aku, ibu aku. Kebetulan kemarin aku baru beli rumput laut dari kakak ipar suami aku, kakak aku. Waktu aku beli rumput lautnya masih mentah, tapi sekarang udah aku rebus sampai matang seperti ini. Kalau di kampung aku ini namanya lambu kasang. Kalau di kampung kalian ini namanya apa? Karena rumput lautnya kepanjangan, jadi aku mau potong-potong atau gunting-gunting seperti ini. Aku gunting-gunting rumput lautnya secara perlahan-lahan agar tidak kepotong tangan aku. Aku gunting-gunting sampai habis. Waktu aku beli ini dengan harga 20.000 dapat banyak, satu kantong kresek merah yang besar. Jadi karena kebanyakan aku tawarin ke ibu mertua aku, ibu suami aku. Karena ibu suami aku, ibu mertua aku mau, jadi suami aku mau mengantarkannya. Sebelum suami aku berangkat mengantarkan ke rumah ibu mertua aku, ibu suami aku minta dibikinin urap yang paling enak. Karena suami aku minta dibikinin urap yang paling enak, jadi aku mau cepet-cepet nyelesain motong rumput lautnya. Karena asik bercerita, gak kerasa motong rumput lautnya mau selesai. Karena motong rumput lautnya sudah selesai, ini aku mau milah-milah kembali takut ada benda asing di dalam rumput lautnya. Aku milah-milah rumput lautnya secara teliti, takut ada benda asing yang ketinggalan. Setelah sudah memastikan rumput lautnya bersih dari benda asing, jadi aku mau singkirkan bak yang satunya. Setelah selesai, ini aku mau lanjut mau bikin bumbunya. Ini aku siapin cabai keritingnya dan juga cabai rawitnya. Setelah itu aku juga mau nyiapin bawang merah dan bawang putihnya. Karena semua bumbu ini mau aku ulek, jadi aku mau potong-potong bawang merah dan bawang putihnya. Aku potong-potong bawang merah bawang putihnya seperti ini, agar di saat mengolek nanti bawang merah bawang putihnya tidak melompat-melompat. Aku pastikan bawang merah bawang putihnya terpotong dengan habis. Aku potong-potong dengan teliti dan pelan-pelan agar nanti tidak melukai tanganku. Setelah selesai memotong bawang merah bawang putihnya, aku mau lanjut untuk memotek cabai keritingnya. Aku potek cabai keritingnya seperti ini. Karena susah memoteknya secara barengan, jadi aku mau poteknya secara persatu-satu. Aku potek seperti ini hingga menjadi semungil ini. Aku pastikan ini semua cabai keritingnya terpotek dengan sempurna. Dan jangan sampai cabai keritingnya ada yang ketinggalan, karena kasihan kalau ada yang ketinggalan. Kalau cabai keriting yang lain sudah terpotek dengan sempurna. Kalau sudah selesai memotek-memotek cabenya, ini aku mau tambahkan garam secukupnya. Aku juga mau tambahkan penyedap rasa secukupnya. Setelah semuanya sudah selesai, aku mau lanjut menguleknya. Aku menguleknya secara perlahan-lahan agar tidak muncrat kemana-mana. Aku bejek-bejek bawang merahnya perlahan-lahan seperti ini. Dan aku juga mau bejek-bejek semuanya biar tidak ada yang ketinggalan. Karena kelamaan menguleknya, jadi aku mau skip aja. Setelah bumbunya halus seperti ini, aku mau pastikan apakah sudah halus apa belum. Tapi karena berhubung ini sudah cukup bagi saya, jadi aku mau tambahkan. Karena aku masih belum puas, jadi aku mau menguleknya sebentar lagi. Setelah ini aku mau menyiapkan terasinya. Aku masukkan terasinya di sini. Dan jangan lupa aku juga mau menyiapkan gula merahnya. Setelah selesai memasukkan terasi dan gula merahnya, aku mau tumbuk-tumbuk gula merahnya seperti ini, secara perlahan-lahan, dan aku juga mau tumbuk terasinya. Lalu aku ulek secara merata agar bumbunya tercampur dengan yang lain. Aku pastikan ini semua bumbunya tercampur dengan merata. Karena di saat aku mengulek, cobeknya nggak bisa diem, jadi aku pegangin cobeknya agar bisa diem.
Setelah cobeknya aku pegangin dengan erat, jadi aku mau lanjut menguleknya. Aku pastikan ini menguleknya bumbunya tercampur dengan merata dan halus. Sambil menunggu aku selesai mengulek, jadi aku mau menyetel lagu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Setelah bumbunya halus, aku mau panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, aku mau masukkan bumbunya ke dalam minyak panas. Lalu aku ongseng-ongseng seperti ini. Karena bumbunya ada yang ketinggalan, jadi aku mau masukkan bumbunya agar tidak ketinggalan. Lalu aku aduk-aduk lagi sampai bumbunya harum dan wangi. Aduk-aduk seperti ini, puter-puter, aduk-aduk lagi agar bumbunya matang dengan merata. Aku pastikan ini bumbunya matang dengan merata. Jadi sebelum bumbunya matang dengan merata, aku aduk-aduk seperti ini. Aku tidak akan berhenti mengaduk-aduknya sebelum bumbunya matang dengan merata agar tidak ada yang gosong. Setelah ini aku mau tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Lalu aku aduk-aduk kembali. Aduk kembali sampai benar-benar bumbunya matang dengan sempurna. Sambil menunggu bumbunya dengan matang sempurna, ini bumbunya aku aduk-aduk kembali. Kalau sudah dirasa bumbunya sudah matang sempurna dan harum, ini aku mau masukkan kelapa parutnya. Lalu aku aduk-aduk kembali. Karena aku males marut kelapanya, jadi ini aku beli kelapanya dari kampung sebelah, tetangga aku. Ini aku pakai kelapa parutnya 1 biji dengan harga Rp7.000, murah kan? Setelah kelapa parutnya dimasukkan ke dalam bumbu, jadi aku mau mengaduk-aduknya sampai kelapa parutnya tercampur dengan bumbunya. Aku pastikan kelapa parutnya tercampur dengan sempurna dengan bumbunya. Aku aduk-aduk seperti ini sampai tercampur dengan bumbunya. Aku aduk-aduk kelapa parutnya dengan membolak-balikan kelapa parutnya dan bejek-bejek kelapa parutnya agar tercampur dengan bumbunya dengan sempurna. Sebelum kelapa parutnya tercampur dengan sempurna dengan bumbunya, aku tidak akan berhenti mengaduk-aduknya agar tidak gosong dan matang dengan sempurna. Aku aduk-aduk terus seperti ini. Karena nanti aku mau kirim separuh urapnya ke rumah ibu aku, ibu mertua suami aku pastikan kelapa parutnya dan bumbunya matang dengan sempurna. Karena rumah ibu aku, ibu mertua suami aku itu jauh dengan rumahku. Agar saat nanti pas nyampe di rumah ibu aku, ibu mertua suami aku, saat dibuka urapnya tidak basi dan berkeringat. Aku aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Ini aku bolak-balik lagi ampasnya sampai benar-benar matang dengan sempurna. Aku bolak-balik terus-menerus agar tidak gosong. Aduk-aduk seperti ini dan tekan-tekan seperti ini agar benar-benar bumbunya tercampur dengan sempurna dengan kelapa parutnya. Karena dirasa ini rasanya terlalu pedas, jadi aku mau tambahkan gula pasir. Aku tambahkan gula pasirnya dengan 2 sendok teh. Lalu aku balik-balik lagi seperti ini agar gulanya mencair dengan sempurna dan tercampur dengan kelapa parutnya, agar rasanya bisa menyatu dengan kelapa parutnya dan bumbunya. Aku aduk-aduk terus sampai benar-benar ini kelapa parutnya matang dengan sempurna. Aku tidak akan pernah berhenti mengaduk-aduknya. Nah, aku terlalu capek mengaduknya, jadi tadi aku istirahat sebentar lalu aku lanjut mengaduknya lagi. Karena dirasa ini bumbu dan kelapa parutnya sudah matang, jadi aku mau matikan kompor.
Dan aku mau masukkan bumbu kelapa parutnya ke dalam bak yang sudah berisi rumput laut. Saya pastikan ini kelapa parutnya aku masukkan ke dalam rumput lautnya sampai habis. Aku benar-benar memastikan kalau tidak ada yang tersisa kelapa parutnya di wajannya. Jadi aku keruk-keruk seperti ini sampai habis dan tidak ada yang tersisa. Saya pastikan ini kelapa parutnya tidak ada yang tersisa sedikit pun, karena di zaman sekarang ini bahan-bahan pokok sangat mahal. Setelah sudah dirasa memasukkan semua kelapa parutnya ke dalam rumput laut, ini aku mau mengaduk-ngaduknya dengan jepitan dan centong. Karena mengaduknya susah dengan jepitan dan centong, jadi aku berubah pikiran. Jadi aku mau mengaduknya dengan tanganku sendiri. Dan tanganku ini sudah dicuci bersih ya. Aku aduk-aduk seperti ini. Aduk-aduk sampai kelapa parutnya tercampur dengan rumput lautnya. Karena sangat susah ini mencampurkan dengan rumput lautnya, dikarenakan kelapa parutnya ini gumpal-gumpal seperti ini. Jadi aku sangat berhati-hati dan teliti untuk mencampurnya agar tercampur merata dengan sempurna. Aku kira mencampur kelapa parut dengan rumput laut itu sangat gampang, ternyata ini sangat susah. Jadi ini aku pelan-pelan untuk mencampurkannya agar kelapa parutnya ini tidak menggumpal dan tercampur menyatu dengan rumput lautnya. Karena ini benar-benar sangat susah untuk mencampurkan kelapa parutnya dengan rumput lautnya, jadi aku benar-benar mengaduknya dengan secara sabar dan teliti. Dan akhirnya dengan susah payah untuk menyatukan kelapa parut dengan rumput lautnya, ini aku sudah selesai mengaduknya. Dan aku ini mau pindahkan ke tempat wadah yang ada tutupnya. Karena di tempatku ini banyak semutnya, jadi semua makanan aku tutup rapat. Karena urapnya kebanyakan, jadi aku bagi dua. Rencananya aku mau kasih ke ibu aku. Aku bagi dua dengan merata. Setelah selesai membagi rata seperti ini, aku mau meratakan urapnya agar nanti bisa ditutup dengan tutup tempatnya. Ratakan seperti ini agar di saat menutup tidak susah. Kalau sudah selesai, ini aku mau
tutup rapat urapnya karena aku mau langsung bawa ke rumah ibu aku, ibu mertua suami aku. Oke, videonya sampai sini. Assalamualaikum.